Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A3 angkatan 2023 dengan anggota saya sendiri Benedictus Kresli Faustin, ada Venieta Yuliana, Dina Fitriani, dan Najwa Maulia Putri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Muhammad Andre Renaldi, MS Farm, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis makanan dan kontaminan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas BOP dengan judul kandungan merkuri pada ikan laut dan dampaknya bagi kesehatan. Next. Nah, hal yang melatar belakangi kami membuat tugas ini adalah laut kita bukan hanya sumber makanan, tetapi juga tempat bermuaranya berbagai limbah dari darat. Limbah industri, tambang, dan rumah tangga ini seringkali membawa zat berbahaya seperti merkuri yang bisa mencemari air laut dan masuk ke tubuh ikan. Jika kita tidak peduli, laut yang seharusnya menyehatkan justru bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia. Nah, pencemaran merkuri di laut ini sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, seperti pertambangan emas, industri kimia, dan pembakaran batu bara. Merkuri yang terbawa air hujan menuju laut akan terlarut dan masuk ke rantai makanan laut, menumpuk dalam jaringan ikan, terutama ikan yang besar, seperti tuna dan hiu. Akibatnya, manusia mengonsumsi ikan laut tersebut bisa ikut terpapar logam berat. Next. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa itu merkuri. Merkuri adalah logam beracun yang ditemukan secara alami di alam. Tetapi penggunaannya yang berlebihan dalam kegiatan manusia membuatnya mencemari lingkungan. Dalam air laut, merkuri bisa berubah menjadi metil merkuri, bentuk yang paling berbahaya karena bisa terserap oleh makhluk hidup dan menumpuk di tubuh ikan. Nah, metil merkuri inilah yang menjadi ancaman utama bagi manusia karena bersifat bioakumulatif dan biomagnifikasi. Artinya, kadar racunnya semakin tinggi pada organisme yang berada di tingkat trofik lebih atas dalam rantai makanan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Najwa. Baik, terima kasih Yongki. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana merkuri bisa masuk ke ikan. Nah, prosesnya itu ternyata panjang teman-teman, tapi sederhananya kalau kita lihat itu seperti rantai makanan. Nah, awalnya itu limbah bermerkuri terbawa ke air laut, lalu plankton akan menyerap merkuri dari air itu. Lalu selanjutnya ada ikan-ikan kecil. Nah, yang bakal makan plankton dan itu nanti selanjutnya ikan-ikan besar yang bakal makan ikan kecil tadi sehingga mengakibatkan makin besar ukuran ikannya itu makin tinggi kadar merkurinya. Jadi ketika manusia makan ikan yang besar dan tercemar itu otomatis kita juga ikut mewarisi merkuri dari laut. Boleh di next? Nah, apa sih dampak merkuri bagi kesehatan? Untuk sekarang, kenapa merkuri ini bisa berbahaya banget buat kita? Nah, itu karena merkuri bisa merusak sistem saraf, ginjal, dan juga otak. Lalu, ibu hamil juga harus ekstra hati-hati karena paparan merkuri bisa mengganggu perkembangan otak pada janin. Nah, gejalanya itu bisa berupa kesemutan, tremor, cepat lelah, dan gangguan gangguan daya ingat. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, efek jangka panjangnya itu bisa menjadi serius. Jadi, dari air laut yang seharusnya menyehatkan bisa berubah jadi sumber penyakit kalau tidak dijaga kebersihannya. Boleh di next? Nah, gimana sih merkuri bisa dites dalam ikan? Nah, teman-teman, kita tentu nggak bisa menebak kadar merkuri yang ada di ikan itu hanya dari penampilan luarnya saja. Nah, para peneliti itu menggunakan alat seperti mercury analyzer untuk mengukur kadar merkuri dengan cepat dan akurat. Nah, hasil dari pengujiannya itu bisa diketahui apakah ikan tersebut masih aman dikonsumsi atau sudah melewati batas yang berbahaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, teman-teman, di sini melanjutkan penjelasan dari Najwa, tadi, ujinya adalah uji mercury analyzer. Nah, untuk uji labnya itu, dia menggunakan metode AAS, di mana yang pertama itu dilakukan, pengambilan sampel, di mana ikan laut diambil dari lokasi penelitian, kemudian bagian dagingnya digunakan sebagai sampel uji. Daging ikan ini akan dihaluskan, kemudian akan dikeringkan, kemudian dicampurkan dengan, campuran yang homogen untuk, diujikan dengan uji atom. Kemudian selanjutnya itu ada di mana jaringan ikan yang sudah kering tadi itu akan, dicampurkan atau dilarutkan dengan asam kuat seperti HNO3 dan HCl untuk melepaskan logam merkurinya. Nah, metode AAS ini dia mengukur serapan cahaya oleh atom merkuri pada panjang gelombang. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran merkuri ini? Jadi yang pertama itu kita bisa menjaga kebersihan lingkungan ya, terutama kita tidak membuang limbah sembarangan ke sungai atau ke laut, membuang sampah sembarangan juga itu termasuk, salah satu cara merkuri ini tercemar ya. Kemudian kita juga mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan di tambang dan industri. Kemudian juga kita harus mengkonsumsi ikan ini secara bijak, harus bisa juga nih memilih ikan yang akan dikonsumsi itu jenisnya dan juga, apa ya, kita juga bisa pilih ikan tuh kalau belinya kita pilihnya yang segar. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik untuk mendukung penjelasan tadi, di sini juga kami ada menampilkan beberapa hasil penelitian mengenai kadar merkuri pada beberapa jenis ikan di berbagai daerah di Indonesia. Dari tabel dapat dilihat bahwa di daerah Medan, ikan tuna dan pari memiliki kadar merkuri sekitar 0,027 hingga 0,061. Sedangkan di Pulau Buru, kadar pada ikan layur dan kerong berkisar antara 0,02 hingga 0,05 mg per kilogram. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan merkuri di berbagai ikan di dua daerah itu masih berada di bawah ambang aman konsumsi. Menariknya, di Gorontalo, kadar merkuri pada ikan nike bahkan sangat rendah, yaitu sekitar 0,0002 hingga 0,046, yaitu di daerah Denpasar juga kadar merkuri pada produk olahan tuna secara terdeteksi kurang dari 0,5 miligram per kilogram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ikan di wilayah Indonesia masih aman dikonsumsi meskipun paparan merkuri tetap perlu diwaspadai karena sifatnya yang bisa terakumulasi di jaringan tubuh. Boleh di next? Nah, di sini peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga ekosistem laut dari bahaya merkuri, pemerintah Indonesia sudah berkomitmen secara global dengan ikut dalam Konvensi Minamata, yaitu perjanjian internasional untuk mengurangi penggunaan dan emisi merkuri ke lingkungan, di mana hal ini juga sudah melakukan berbagai perlakuan, yaitu edukasi, pengawasan, dan kesadaran bersama yang menjadi kunci untuk dalam menjaga laut agar tetap aman dan sehat. Boleh di next? Di sini dapat disimpulkan bahwa laut yang bersih berarti hidup yang sehat. Dengan menjaga lingkungan, membatasi pencemaran, dan memilih ikan secara bijak, kita dapat melindungi diri sendiri sekaligus menjaga ekosistem laut untuk generasi mendatang. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan para penonton sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.